Board of Peace, perdamaian atau penjajahan gaya baru. Nah, teman-teman, kita sudah dengar ya berita tentang Board of Peace ini. Nah, ini menjadi suatu pemikiran tersendiri gitu loh. Bayangkan sebuah bangsa yang hancur, rumahnya dibombardir, keluarganya berantakan, tercerai, ya, masa depannya dirampas, lalu datanglah para penyelamat dalam tanda kutip yang justru sebetulnya mereka lah dalam sebab dibalik semua ini membawa satu narasi, satu kata manis, perdamaian. Kedengarannya ya memang indah gitu ya. Tapi teman-teman, bagaimana jika kata itu justru menjadi kunci untuk apa namanya mengunci Palestina itu sendiri. Ini penting untuk kita pahami bersama ya. Hari ini kita akan membongkar apa itu Board of Peace dan bagaimana Board of Peace sesungguhnya. Oke, teman-teman, mengapa banyak orang yang melihatnya Board of Peace ini justru bukan sebagai harapan ya, tetapi justru sebagai ancaman, justru sebagai jebakan paling sunyi bagi Palestina itu sendiri gitu loh. Ini ya penjajahan secara halus ya gitu. Nah, karena kita tahu Board of Peace ini didirikan oleh Amerika, dipromosikan juga oleh sebagai jalan damai bagi Gaza gitu. Namun inisiatif ini dipimpin oleh Amerika gitu. oleh Amerika yang kita tahu Amerika adalah negara yang selama ini puluhan tahun terlibat apa? Terlibat dalam intervensi dan dominasi politik di banyak negeri muslim terutama. Nah, Board of Peace ini digadang-gadang disebut akan mengelola transisi pasca konflik dalam tanda kutip ya. Tapi mari kita jujur, transisi menuju apa sih sebenarnya yang dicari? Transisi menuju apa? Dan juga atas nama siapa? Karena struktur Board of Peace ini membuka jalan bagi kendali asing atas Gaza, bukan oleh rakyat Palestina itu sendiri, bukan oleh rakyat Gaza itu sendiri, ya, bukan oleh mereka yang selama ini hidup dan mati di tanah itu.
tapi melainkan oleh kekuatan luar yang luar biasa menentukan dari balik meja diplomasi. Ya Allah, astagfirullah. Teman-teman, kita harus ingat, sejarah mengajarkan kita bahwa satu hal ya, penjajahan jarang sekali datang dengan senjata di tangan. Ia sering datang dengan perundingan, dengan proposal, dengan dewan, dengan istilah yang terkesan indah seperti stabilisasi, seperti rekonstruksi, ya kan? Sering kita dengar hal tersebut. Ironisnya, suara rakyat Palestina itu sendiri nyaris tak terdengar, teman-teman. Sementara pihak asing, pihak yang selama ini mendominasi justru diberi ruang. Aneh kan? Jadi gini loh ya, akar masalah pendudukan, apalagi perampasan tanah, apalagi ketidakadilan, ya, ini justru dibiarkan tetap berdiri. Alhamdulillah. Yang lebih ironis lagi, yang lebih menyakitkan lagi, teman-teman, ya, negara muslim kerap hanya dijadikan simbol legitimasi. Hadir sih hadir, tapi tidak menentukan sama sekali. Ya, padahal keadilan tidak akan lahir jika nasib korban ditentukan oleh penjajah itu sendiri, oleh mereka yang tidak merasakan apa itu penderitaannya. Teman-teman yang saya hormati, yang saya sayangi, jika Indonesia ini benar-benar terlibat, maka kita harus bertanya pada Indonesia negeri ini, apakah Indonesia sedang terseret di dalam diplomasi tanpa nurani? Tanda tanya besar. Maka ya kita wajib bertanya dengan jujur, bertanya dengan berani, siapa sebenarnya yang diuntungkan dari Port of Peace ini. Tulis pendapatmu, teman-teman, karena diamnya kita hari ini bisa berarti melegitimasi penjajahan, bisa melegitimasi penjajahan esok hari. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.